Saya pernah mengatakan siapa yang pakai tasbih itu nggak sah zikirnya. Masya Allah, astagfirullahalazim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara sekian banyak karunia Allah, insya Allah kita sepakat bahwa yang paling tinggi nilainya adalah karunia iman. Karenanya Allah menyebut karunia iman itu bukan dengan nikmat, bukan dengan rahmat, tetapi Allah menyebutnya dengan minnah. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Tapi Allah yang sudah memberikan minnah. Minnah ini a'la, ya. Karunia Allah yang paling tinggi itu minnah. Jarang-jarang Allah memakai kata-kata minnah itu dalam Quran. Yang lainnya yang disebut minnah itu adalah diutusnya Nabi kita, laqad mannallahu 'alal mu'minina iz ba'asa 'alaihim rasulan min anfusihim. Allah sudah memberikan nikmat yang paling tinggi, minnah, kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus Rasul. Dan yang lainnya adalah nikmat iman. Ini Allah sebut dengan minnah. Balillahu yamunnu, manna yamunnu minnah. Maka Allah itu salah satu namanya adalah Al-Mannan, yang memberikan minnah. Jadi minnah ini nikmat yang paling tinggi. Kalau bapak ibu mendapatkan nikmat harta itu namanya nikmat, naik pangkat itu nikmat, anak lulus itu namanya nikmat. Tetapi manakala kita diberi iman oleh Allah, itu nikmatnya itu yang paling tinggi disebut dengan minnah. Laqad mannallahu alaikum an hadakum lil imani, bahwa Allah menunjukkan kalian kepada iman, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kenapa demikian? Karena dengan adanya iman di dada kita, Masya Allah, walaupun barangkali kita sederhana, status sosialnya biasa-biasa saja, tapi kalau ada iman di jiwa seseorang, apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Walillahil izzatu, kepunyaan Allah izzah, wali rasulihi, kepunyaan rasulnya, walil mu'minin, dan juga kemudian kepunyaan orang-orang beriman. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Bapak Ibu bahagia, hanya saja kita punya kewajiban asasi terhadap minnah iman ini. Apa itu? Yang pertama, secara vertikal menjaga kemurniannya. Karena ibarat pepatah Melayu, gara-gara nira setitik rusak susu sebelanga. Iman ini mesti dijaga kemurniannya. Allah berfirman, wallazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan imannya itu tidak dicampur dengan kesyirikan, orang itulah yang berhak mendapatkan rasa aman, dan orang itulah yang betul-betul mendapat petunjuk. Oleh karenanya maka kita mesti memuraqabah, mengintai, mengawasi i'tiqad kita, keyakinan kita, serta seluruh perbuatan kita yang mengandung dimensi ibadah. Apakah jasadiyah, gerakan fisik, qauliyah, perkataan kita, fikriyah, pemikiran kita, qalbiyah, hati kita yang di situ ada mahabbah, ada khauf, ada raja, ada tawakal, atau maliyah kita, apakah menyembelih binatang supaya sedikit pun tidak dimasuki oleh unsur-unsur kesyirikan. Ini tugas kita pertama terhadap keimanan kita, yang memang itu adalah karunia Allah. Sekali lagi Allah menyebut iman itu sebagai minnah. Yang kedua yang tidak kalah hebatnya adalah, dan juga tidak kalah beratnya adalah, bagaimana kita kemudian diperintahkan oleh Allah yang sudah kita beriman kepadanya itu untuk berwala kepada orang-orang lain yang juga beriman. Innama waliyukumullah
wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Dan hanya saja wali kalian yang harus kalian cintai, yang harus kalian topang, yang harus kalian bela adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Di antaranya adalah berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang beriman itulah yang bisa berukhuwah. Dari kata-kata akhun itu adalah saudara sekandung. Jadi begitu Allah menyebut hubungan atau persaudaraan di atas iman ini. Apa itu ukhuwah? Ada ulama yang definisikan al-ukhuwatu rabitatun nafsiyah turisu asy-syu'ur al-'amiq bil 'atifah wal mahabbati wal ihtiram, yaitu ikatan emosional, ikatan jiwa, ikatan psikologis yang akan mewariskan perasaan yang sangat mendalam, kaitan emosional, cinta, dan kemudian memberikan ihtiram, menghormati. Oleh karenanya kita juga kemudian wajib mengintai hati kita supaya jangan ada di hati kita itu ghil, wallazina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Tidak boleh ada ghil di hati kita kepada saudara-saudara kita yang seiman. Kemudian apalagi khafdul janah, kita harus merendahkan sayap kita kepada sesama orang beriman. Wahfid janahaka lil mu'minin, dalam ayat yang lain wahfid janahaka liman tabi'aka minal mu'minin. Janah itu artinya sayap. Sayap kita adalah bahu ini. Kenapa aku disebut sayap? Karena sikap fisik orang itu menunjukkan kepada kondisi hati orang. Kalau orang sombong kepada orang lain, merendahkan orang lain, itu bisa nampak itu orang tegak bahunya, itu naik bahunya, enggak disensingkan pula ini. Jadi sikap fisik ini adalah cerminan apa yang ada di dalam. Apa ibu berbahagia menjaga ukhuwah, berwala kepada sesama mukmin, kemudian membantunya, membelanya, merendahkan diri kepada sesama mukmin. Ini merupakan tuntutan iman yang sekali lagi juga sangat berat untuk kita jaga. Lalu apa berbahagia, secara realita ternyata kita beriman, di sana ada orang lain juga beriman. Dia berbeda dengan kita ormasnya, berbeda partainya, bahkan berbeda mazhabnya, berbeda gurunya, berbeda TV-nya, berbeda radionya, berbeda suraunya. Itu lalu bagaimana? Apa yang berbahagia sesungguhnya, perbedaan itu adalah sunnatullah, bahkan juga adalah perbedaan pendapat dalam masalah agama, dan ini bukan hal yang baru. Apa yang berbahagia di antara para sahabat saja, terutama dalam masalah-masalah fikih, itu sangat banyak perbedaannya. Kalau Umar bin Khattab itu diantaranya berpendapat orang kalau dalam keadaan junub lalu tidak ada air, itu bagi dia nggak bisa diganti dengan tayamum. Beliau juga dan anaknya Ibnu Umar itu mengatakan orang kalau safar itu nggak sah puasanya, berarti dia wajib berbuka, sementara bagi yang lain tidak. Apa yang berbahagia? Maka sesungguhnya walaupun kita berbeda ormas, berbeda surau dan sebagainya, idealnya itu kemudian tidak akan mengganggu ukhuwah kita. Tetap dia akhi kita, dan perbedaan itu kemudian tidak boleh kita dengan mudah memberangus hak-hak ukhuwah. Itu memang sangat berat. Apa yang berbahagia? Tapi belakangan ini kemudian kita melihat ada fenomena tasyaddud, ada fenomena ghulu, di mana orang gara-gara berbeda satu hal saja
itu kemudian dengan mudah memberangus hak-hak ukhuwah ini. Apa yang berbahagia ini bukan fenomena di Indonesia saja, ini seluruh dunia. Itu pernah kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, ini syarah hadis Imam Bukhari. Itu gara-gara dianggap di kitab itu ada masalah, ada kesalahan, itu pernah dibakar kitab itu. Sampai sebegitu tasyadud ini adanya di tengah-tengah umat ini. Di Yaman sebelum dihabisi kemana oleh orang Syiah, ada masjid. Itu tidak segan-segan itu diumumkan di mic masjid itu, si anu adalah ahli bid'ah. Lalu kalau datang dia atau murid-muridnya itu diusir dari masjid itu. Ada fenomena seperti itu juga. Di Indonesia juga ada. Mau musir-musir orang segala macamnya itu. Apa yang berbahagia? Oleh karenanya terutama bagi anak-anak muda yang di satu sisi punya hamasah untuk menuntut ilmu, mari kita hindari sikap ghulu dan tasyadud ini, karena bisa membuat kita dengan mudah akan memberangus hak-hak ukhuwah akhi-akhi kita yang lain yang berbeda dengan kita. Mungkin karena berbeda mazhab, karena berbeda ormas, karena berbeda guru dan segala macamnya itu. Karenanya saya ingin menunjukkan pengalaman untuk berbahagia. Saya mencoba untuk terus belajar dengan ulama-ulama walaupun saya nggak punya kemampuan bertemu secara langsung. Ada beberapa hal yang menarik saya ingin cerita di sini tentang pengalaman bagaimana kita harus memperluas wawasan kita, pengetahuan kita, supaya kemudian fenomena ghulu dan tasyadud yang bisa dengan mudah memberangus hak-hak ukhuwah ini kemudian bisa kita jaga. Pernah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik mendengar siapa yang demo Khawarij? Ada enggak itu? Ada. Baik. Saya juga dulu berpikir, apa iya seperti itu? Maka saya belajar, ketemulah seorang ulama Mesir luar biasa. Namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Hafal Quran dari kecil, banyak mengarang kitab, juga ahli ruqyah, dan ini juga mujahid dakwah. Kalau dia berdakwah di Afrika, di Tanzania dan segala macam itu, kadang sekali datang itu ratusan ribu orang masuk Islam di tangannya itu. Tapi beliau sangat lembut, ya, bermanhaj salaf, tetapi orangnya sangat lembut dan punya wawasan yang luar biasa. Dari beliau lah, dari ceramahnya yang ada di YouTube itu kemudian saya tahu ternyata tidak boleh dengan sederhana kita mengatakan siapa yang demo adalah Khawarij. Karena Khawarij itu memang kalau orang betul-betul Khawarij itu harus dibunuh. Iza laqitumuhum faqtuluhum fa innahum syarrul khalqi wal khaliqah. Kalau Anda bertemu dengan orang Khawarij itu bunuh dia, karena dia itulah seburuk-buruk makhluk. Dan Khawarij ini nanti di neraka menjadi kilabu ahlin nar, anjingnya penduduk neraka. Orang Khawarij ini Bapak Ibu bahagia, itu bosnya dulu adalah Zulkhuwairisah yang mengatakan kepada Nabi kita, "I'dil ya Muhammad," ketika membagi harta ghanimah, mau dibunuh oleh para sahabat. Kata Nabi, jangan, dari sulbinya nanti akan muncul orang-orang yang kalau membaca Quran tidak lewat tenggorokannya, cuman di satu sisi kamu akan merasa kecil dengan ibadahnya, keningnya hitam dan segala macamnya itu. Tetapi mereka ini dengan mudah mengkafirkan semua orang yang berbeda dengannya, menghalalkan darahnya, dan termasuk berusaha untuk menumpahkan darah orang-orang yang berbeda dengannya. Jadi tuduhan bahwa seseorang itu Khawarij itu nggak boleh sembarangan. Ini nggak sederhana masalahnya. Lalu beliau mencontohkan bahwa jangankan demo damai, minimal ada 3 orang salaf, 3 orang sahabat itu pernah demo menantang pemerintah, itu bawa senjata. Apakah kita akan bilang mereka ini Khawarij? Satu adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu dari Mekah menuju Kufah itu sampai terbunuh di padang Karbala dengan 70 orang laki-laki membawa senjata. Karena tergoda oleh pengikut Ali yang ingin melantiknya sebagai khalifah. Setelah kematian beliau ada seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Suraj.
Beliau ingin menuntut kematian Husain ini, membentuk sebuah pasukan namanya Jaisut Tawabin, diikuti oleh salah seorang sahabat lainnya yaitu Abdullah bin Zubair, diikuti oleh ratusan orang para tabi'in. Apakah mereka tidak salaf? Salaf. Bagaimana? Mereka bawa senjata, bawa kain kafan, menuntut kepada khalifah waktu itu Yazid bin Muawiyah, ya, menuntut kematian Ali. Itu akhirnya mereka terbunuh. Tapi beliau mengatakan tetap dalam sirah itu dikatakan bahwa Abdullah ibnu Surat ini tetap dianggap syahid. Padahal dia demonya itu bukan demo damai, tapi demonya demo dengan bawa senjata. Lalu Abdullah bin Zubair sendiri juga demo kepada Marwan bin Hakam, bawa senjata juga, yang menyebabkan kemudian Ka'bah itu dilempari dengan menjanik dan kemudian rubuh. Apa yang berbahagia? Demo itu memang kadang-kadang merusak. Tetapi poin kita, jangan dengan mudah menuduh demo itu sebagai khawarij. Karena kalau kita menuduh sebagai khawarij, kita sudah menuduh minimal 3 orang ini khawarij. Siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Suraj, dan Abdullah bin Zubair. Bahkan Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah demo. Setelah kematian Utsman bin Abi Thalib, dilantiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Lalu karena Madinah tidak aman, dia pindahkan kekuasaannya ke Syam, ke Irak. Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin ini kemudian meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk segera dicari siapa pembunuh Utsman bin Affan. Lalu dia datang dan diikuti oleh banyak sahabat. Itu kan demo juga. Ini yang pertama, ya. Bagaimana kita harus terus-menerus belajar. Cuman kalau didoktrin nggak boleh dengar yang lain, ini memang repot. Ini memang repot. Padahal itu kita tahu para ulama itu nggak ada yang satu gurunya, ribuan gurunya. Ini pengalaman saya belajar melalui YouTube saja dengan Syekh Abdullah Wahid Abdul Salam Bali. Oh begitu rupanya ya. Nggak mudah ternyata nuduh-nuduh orang itu. Kemudian menuduh dengan mudah orang melakukan bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Menghidupkan malam nisfu Sa'ban bid'ah. Saya belajar juga dengan seorang ulama Arab Saudi. Namanya Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj. Syekh Abdul Ilah Al-Arfaj. Wah, cuman beliau pidatonya tidak dengan bahasa Pekanbaru, dengan bahasa Arab. Banyak sekali, Masya Allah. Ini orang dari provinsi Ahsa, orang Arab Saudi. Masya Allah, ternyata usul fikihnya luar biasa, fikihnya luar biasa, pengetahuannya luar biasa. Saya belajar dari dia. Di antaranya kata beliau, kalau kita kemudian dengan mudah mengatakan Maulid Nabi, lalu peringatan nisfu Sa'ban itu sebagai bid'ah, sesungguhnya para ulama yang mengatakan itu bid'ah itu juga mengerjakan sesuatu yang kadar ibadahnya untuk ditempelkan kepadanya kata-kata bid'ah itu lebih dahsyat lagi. Beliau pernah berdialog secara formil dengan ulama-ulama, dan dia bertanya kepada ulama itu, Syekh mengatakan bahwa semua kita harus ada dalil kalau Allah kalau Rasul. Ya, kata Syekh itu. Oke. Saya bertanya berikutnya, apakah Syekh imam masjid? Ya, saya imam masjid. Apakah Syekh membaca doa khatam Quran ketika sholat witir? Ya, kata Syekh itu. Sekarang saya bertanya, sebutkan kepada saya mana dalil, tetapi dalilnya seperti kata Syekh, harus qala Allah qala Rasul. Mana dalil bahwa apakah ada dalil bahwa kita boleh membaca doa khatam Quran dalam sholat witir? Kalau di luar sholat witir itu ada riwayat dilakukan oleh Imam Malik di Madinah dan pengikut-pengikutnya.
tetapi di luar salat. Sekarang di dalam salat, tunjukkan kepada saya mana dalilnya. Syarat dalilnya qala Allah, qala Rasul. Masya Allah. Apa yang berbahagia? Kata Syekh itu ada. Apa itu? Dulu ditemukan orang-orang di Mekah melakukan itu. Kata Syekh Abdul Ilah Al-Arfat, saya enggak terima dalil itu. Saya maunya dalil seperti yang Syekh katakan, qala Allah, qala Rasul. Ternyata Syekh itu tidak bisa menunjukkannya. Enggak ada qala Allah, qala Rasul yang memerintahkan kita untuk membaca doa khatam Quran dalam sholat witir. Itu kadang sampai setengah jam itu, Ibu. Bapak enak seperti itu. Nah, seandainya doa khatam Quran dalam sholat witir, padahal sholat itu sallu kama ra'aitumuni usolli, betul-betul harus tauqifi. Bagaimana Nabi nggak boleh ditambah dikurangi? Ternyata Syekh nggak bisa menunjukkan dalilnya. Padahal katanya khilaf atau ikhtilaf tentang bagaimana amaliyah di malam nisfu Sa'ban itu jauh sebelum orang mengamalkan doa khatam Quran dalam salat witir. Ternyata khilaf ini sudah ada sejak zaman tabi'in. Tabi'in salah apa tidak? Tabi'in salah apa tidak? Itu jauh ternyata sebelum itu. Dan ternyata juga hadisnya, dan hadis ini di dalam silsilah as-sahih Imam Al-Albani itu dikatakan sebagai hadis sahih. Apa pagi ini contoh bagaimana kita harus memperluas wawasan dan ilmu kita, jangan fanatik dengan ustaz tertentu, dengan syekh tertentu, supaya kita kemudian tidak terjebak dalam fenomena ghulu dan tasyadud itu. Karena memang di 2 dekade terakhir fenomena itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ada syekh yang mengatakan bahwa ilmunya dalam bidang hadis itu lebih tinggi dari Imam Bukhari. Ada yang seperti itu. Sehingga ulama selain dia kemudian diremehkan. Bahkan ditulis kitab yang luar biasa. Ya, Al-Isqat Al-Kalbil Awi, menggugurkan anjing yang menggonggong. Siapa anjing yang menggonggong? Itu Syekh Yusuf Qaradawi. Bahkan ada para murid-muridnya kemudian memastikan bahwa Said Qutb sekarang di kuburnya pasti sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ada memang fenomena seperti itu, tapi tentu tidak seluruhnya. Cuman perlu kita tahu supaya jangan menjalar ke kita. Apa yang berbahagia? Itu yang pertama barangkali supaya kita terhindar. Yang kedua adalah kalau seandainya perbedaan segala macam itu adalah sunnatullah, ada di mana-mana realita. Dan orang-orang yang ada di luar ormas kita, di luar surau kita, di luar masjid kita itu adalah saudara kita, maka kita juga punya kewajiban lainnya, yaitu untuk husnuzan. Ada perkataan Umar bin Khattab yang luar biasa, iltamisu li akhikum. Berapa uzurnya? Berapa uzurnya, Pak? Iltamisu li akhikum. Berapa uzurnya kita disuruh mencari kalau kita melihat saudara kita seiman salah dia? Apa boleh kita langsung katakan salah? Apalagi dibumbui dengan kata-kata sia-sia, khabis, mubtadi', segala macamnya? Enggak. Iltamisu li akhikum 70 uzur. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, mungkin dia begini. Wajib kita husnuzon. Enggak boleh kita dengan cepat menuduh-nuduh itu. Dan itu juga ada fenomena cepat-cepat menuduh itu. Saya punya kawan orang jamaah tabligh. Dia sangat sedih karena ternyata katanya ada ulama yang mengatakan orang jamaah tabligh ini kuburiyun, penyembah kubur. Akibatnya beliau khuruj 40 hari langsung ke pusat jamaah tabligh itu di Pakistan. Apa yang ditemukan? Ternyata di dekat markas jamaah tabligh itu memang ada kuburion, dan kubur itu dijaga oleh pemerintah sebagai cagar cagar budaya, teman. Pakaiannya sama dengan orang jamaah tabligh, berjenggot, cingkrang segala macam, tapi bukan orang jamaah tabligh. Ini mungkin yang ditengok dari jauh, kuburion ini. Masya Allah.
Saya Bapak Ibu pernah 20 hari di Cina. Di Cina itu satu-satunya kelompok yang bebas berdakwah itu, yang setiap hari memasukkan orang Cina itu ke dalam Islam adalah kawan-kawan kita jemaah tabligh itu. Kalau kemudian kita mengatakan mereka kuburiyun, tidak berilmu, Masya Allah. Kenapa kita tidak pandai mengapresiasi orang? Kenapa kita tidak pandai menyebut kebaikan-kebaikan orang? Kenapa hanya jarohnya saja yang kita sebutkan, keburukan-keburukannya saja? Apa bahagia? Itulah cara kita. Di samping kita alhamdulillah sebagai anak muda ini banyak yang mutahammisun fi talabil ilmi, bersemangat, tapi jangan terjebak kepada fenomena ghulu dan tasyaddud itu. Apa yang berbahagia terakhir yang saya ingin sampaikan? Al-ummah al-islamiyah mustahdafah. Umat Islam sekarang ini saya sedang ditembak, sasaran tembak. Saya banyak melihat liputan-liputan khusus tentang bagaimana musuh-musuh Islam itu dengan modal sedikit lalu dia ongkang-ongkang kaki lalu bersantai-santai menengok kita saling cakar-cakaran. Masya Allah. Melihat kita saling cakar-cakaran. Mereka tidak ridho kita bangkit. Kita bangkit secara politik, bangkit secara ekonomi, bangkit secara pendidikan, mereka tidak rela. Apa yang berbahagia? Oleh karenanya jika ada kemudian tuduhan-tuduhan kepada saudara-saudara kita, umpamanya begini, ada umat Islam konsen dengan politik, lalu dituduh sia-siun khabis, ini politisi jelek. Sedikit berbahagia, Nabi pernah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdin adu 'alaiha bin nawajis. Pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Gigit dengan geraham. 4 orang khulafaur rasyidin ini, ada enggak orang yang cuek dengan politik? Tidak, bahkan di awal-awal Nabi meninggal, perkara pertama yang dipikirkan oleh mereka adalah masalah kepemimpinan, dan mereka adalah para pemimpin politik. Jadi sekali lagi apa yang berbahagia, inilah fenomena-fenomena. Saya menasihati diri saya sendiri, karena bisa saja kita terjebak dengan seperti itu. Dan saya pernah mengatakan siapa yang pakai tasbih itu enggak sah zikirnya. Masya Allah, astagfirullahalazim ya. Saya belajar ternyata ada ulama di Mesir itu, Syekh Muhammad Hasan, ahli hadis, berguru kepada ulama-ulama besar, kepada Syekh Albani, kepada Syekh Bin Baz, kepada Syekh Utsaimin. Enggak begitu ternyata. Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang kita kalau bersemangat tapi ilmu kurang, itulah mudah aja ngecap orang itu ya. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini tidak memperumit masalah, tapi yang perluas wawasan, dan semoga Allah SWT menghimpun kita di dunia ini dengan kasih sayang, untuk kemudian kita dihimpun di dalam jannahnya juga dengan kasih sayang. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma aslih zata bainina, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.